Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya memberikan penjelasan tentang melihat makhluk gaib dengan nyata. Banyak hal yang tidak dipahami oleh seseorang dalam mempelajari ilmu gaib. Karena gaib itu tidak memiliki jasad, maka saat melihat gaib pasti hasilnya berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lain yang memiliki indera keenam atau yang bisa melihat makhluk gaib. Kenapa kok bisa? Tidak sama. Oke, sekarang saya jelaskan sedikit. Mungkin ini sebagai pengetahuan untuk Anda semua supaya bisa menjadikan gambaran dalam mempelajari ilmu gaib. Yang pertama, saat kita menerawang, entah itu dengan metode doa, berzikir dan laku, meditasi dan sebagainya. Bila makhluk gaib itu yang Anda katakan makhluk gaib itu hanya pengembangan pikiran Anda, nah itu bisa dikatakan halusinasi atau khayalan, karena Anda menggunakan pikiran. Nah, pikiran kita itu sangat mudah untuk berhalusinasi. Kita mendengar suara seseorang atau katanya seseorang, lalu kita dapat gambaran di alam pikiran sadar kita, dan kita mengklarifikasi bahwa itu adalah makhluk gaib. Nah, itu yang salah. Lalu yang nyata itu bagaimana? Yang nyata yaitu dijumpai saat kita mempelajari ilmu gaib atau saat kita menggunakan mata batin dengan metode yang berbeda-beda. Intinya kita menggunakan mata batin. Kalau metode saya dengan cara meditasi, jadi saya melihatnya dengan cara meditasi. Di tempat lain dengan doa, di tempat lain dengan mantra atau ritual dan sebagainya. Tapi yang saya bahas di tempat saya dengan cara meditasi untuk tahap pemula. Yang dikatakan melihat gaib nyata itu tidak ada pengembangan pikiran atau tidak menggunakan akal pikiran, tidak menggunakan pikiran sadar kita, melainkan kita terlihat dengan sendirinya secara tiba-tiba. Terlihat apa? Bisa dengan makhluk yang dikatakan makhluk, yaitu ciptaan Allah. Ada hewan, ada manusia, ada cahaya, ada pemandangan alam dan sebagainya. Itu semua makhluk adalah ciptaan Allah dan terlihat dengan sendirinya secara tiba-tiba, tanpa kita pikirkan, tanpa kita khayalkan, dan tanpa kita halusinasikan, tanpa kita rencanakan. Nah, itu yang dinamakan bisa melihat dengan nyata. Itu real, nyata, kenyataan. Jadi saat kita melihat mempelajari ilmu gaib, tapi kita memvisualisasikan atau membayangkan atau mendatangkan, itu bukan kenyataan. Itu melainkan kita disugestikan untuk membayangkan. Kita disuruh visualisasikan untuk membayangkan. Nah, itu yang dinamakan kekuatan pikiran. Jadi bukan kenyataan. Ya, di Padepokan Sekar Pawitra mengajarkan bimbingan membuka mata batin dengan real, dengan meditasi, dan yang kita lihat adalah benar-benar makhluk gaib dengan nyata, bukan khayalan kita, bukan bayangan kita, bukan halusinasi kita. Dan itu bisa dibuktikan. Jadi yang bisa melihat itu adalah kemampuan diri sendiri, bukan dari kemampuan doa ataupun khodam. Jadi jati diri kita asah, kita pertajam, kita dominankan untuk bisa mengendalikan raga kita, untuk bisa
melihat makhluk-makhluk astral. Oke, ya bisa dipahami ya. Jadi kalau melihat gaib nyata itu berarti muncul dengan sendirinya tanpa kita pikirkan, tanpa kita hayalkan, dan tanpa kita rencanakan, tanpa kita datangkan, tanpa kita visualisasikan, melainkan datang dengan sendirinya secara tiba-tiba. Itu yang dinamakan kenyataan, melihat gaib dengan nyata. Nah, bila saat kita belajar disuruh untuk memvisualisasikan suatu sosok atau benda, nah itu yang dinamakan kekuatan pikiran. Karena pikiran itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa mengimajinasikannya. Anda mendengar cerita seseorang atau melihat televisi, pasti di pikiran Anda mengembangkan suatu objek, suatu gambaran. Nah, itu yang dinamakan khayalan atau halusinasi, bukan kenyataan. Karena otak kita menerima informasi dari orang lain dan terinput di otak kita. Jadi saat kita melakukan, nah pikiran-pikiran atau suara-suara yang udah masuk itu keluar kembali atau ingat lagi. Nah itu yang dinamakan khayalan. Nah tapi kalau di Padepokan Sekar Pawitra untuk melihat fenomena gaib itu muncul dengan sendirinya, tanpa kita rencanakan, tanpa kita berniat untuk melihat sosok apa, melainkan dia datang dengan sendirinya. Nah itu yang dinamakan kenyataan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami metode-metode atau pemahaman tentang kenyataan melihat gaib secara nyata di Padepokan Sekar Pawitra ini. Mudah-mudahan bagi yang mempelajari ilmu gaib cepat dipermudah, diperlancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.